Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru. Mari kita di awal pertemuan ini kita duduk untuk mendengar. Agenda kita ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kedua nanti akan dijelaskan tentang teori motivasi hukuman dan pengerjaan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia humanitas, restitusi atau posisi penuh dan segitiga restitusi. Inilah yang akan menyajikan materi pada kali ini. Saya sendiri Pak Ibu Lagi sebagai TGB Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Sebelum kita mulai, ada wangsalan dari daerah kita Banyuwangi. Kembiang mawa, kembiang menur. Seperti rupanya melantai. Ayo mundur, nggak dulu. Kelompok Islam ada presentasi. Coba buka kepala tangan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini di awal materi. Kegiatan dan pendidik dari William Glasser dalam pengetahuan teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Joyce Theory, merupakan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kalau kita melihat dari ada tadi kedua tangan yang mengepal, misalnya kita mengepalkan tangan, terus memegang barang yang sesuatu yang berada, apa yang akan kita
miliki. Nah, itulah kalau misalnya ada posisi guru dan murid. Murid yang sedang mengepakkan tangan berarti mereka sedang mempertahankan pendiriannya. Dialah yang memegang kontrol, ya, bukan gurunya. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang dia melepaskan kepalan tangan, berarti dia sedang mengizinkan guru itu sedang mengontrol dia. Jadi bukan dari guru. Tulis itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dai dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues yang universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi atau murid yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Inilah tingkatan yang paling rendah dari motivasi seseorang atau seorang murid. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Dan yang terakhir, nah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang dibutuhkan, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam murid itu sendiri. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja yang menjadi pengaruh penghargaan dalam jangka pendek dan panjang? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek saja. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam termasuk kepada murid kita. Apabila selalu memberikan penghargaan saja agar dia mematuhi peraturan, maka dia akan kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah sekilas tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ini sekilas adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu strategi apa yang bisa diterapkan dalam disiplin positif ini? Pertama adalah memberikan contoh teladan, datang tepat waktu, menunjukkan sikap yang menghormati semua orang. Yang kedua, menetapkan harapan yang jelas, mengkomunikasikan harapan yang jelas kepada murid-murid kita. Setelah itu memberikan penguatan yang positif, bisa menggunakan pujian, baik lisan atau catatan. Selanjutnya, membangun hubungan yang positif dengan murid, berusaha mengenal murid-murid secara pribadi di luar kelas. Jadi
kita menggunakan posisi kita sebagai guru dengan cara apa? Dengan kita menunjukkan bahwa kita berminat dengan dia, dengan kehidupan dia. Yang berikutnya, memberikan kegiatan yang menarik dan relevan, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan interaktif. Karena apa? Karena untuk mengurangi kebosanan pada murid ketika menerima pembelajaran. Selanjutnya, mendorong partisipasi dan tanggung jawab, melibatkan murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, demikian tentang disiplin positif. Dua materi di awal, selanjutnya akan dilanjutkan yang kelas oleh Pak Dian. Ya, terima kasih waktunya. Ya, sebelum ke materi keyakinan kelas, langkah baiknya coba biar kita tetap semangat ya. Tepuk semangat ya, Bapak Ibu ya. Coba ya, tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Biar tidak terlalu tegang ya. Di sini saya akan mempresentasikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya, yang dibuat harus benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif. Kalimat yang digunakan kalimat universal dan positif, mudah diingat oleh siswa. Ya, kalau siswanya saja tidak ingat, terus bagaimana kalau mematuhinya? Ya kan? Ya. Tujuan dari penerapan keyakinan kelas yaitu menumbuhkan ketertiban murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran efektif, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi antara guru dan murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Nah, di sini ada 5 langkah-langkah perancangan kesepakatan kelas. Ya. 1. Berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Misal, jadi kalau saya di kelas mau ke materi, Bapak Ibu mengajak anak-anak untuk membuat peraturan apa saja yang diinginkan oleh anak-anak. Contoh, selalu menjaga tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, 1. Kemudian itu masih berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kalau yang dari anak-anak awal itu ada kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi untuk tahapan yang kedua kita ubah menjadi peraturan menjadi kalimat positif ya. Kira-kira bisa diubah menjadi kita ya tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan ya. Nah, itu tahapannya kayak gitu. Ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas ya. Berarti tidak boleh membuang sampah. Kemudian kalimat positifnya menjaga kebersihan. Kalau kebajikannya itu bisa kedisiplinan atau kebersihan. Ya, ya, kedisiplinan. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berarti anak-anak tidak boleh membuang sampah ya, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi yang berperan jangan hanya 1, 2, 3 anak ya. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu kita evaluasi. Ini
tidak paten, tapi bisa diubah-ubah. Ya, kalau keyakinan kelas itu tidak paten, bisa diubah-ubah. Ya bisa dipahami ya Bapak Ibu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ya pasti semua punya tujuan. Tidak mungkin orang hidup itu tidak punya tujuan, itu tidak mungkin. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mana kasih sayang dan rasa diterima, ya, bertahan hidup juga perlu kasih sayang. Ada dua. Kemudian butuh kebebasan. Kan Bapak itu tidak mungkin ya kalau hidup itu terkekang, terikat, kan pasti tidak leluasa ya kayaknya ya. Itu butuh kebebasan. Yang selanjutnya butuh kesenangan dan penguasaan. Maka sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar murid agar tercipta pembelajaran yang berkualitas. Ya, terima kasih. Untuk posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Bu Siti Oliver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru menurut Diane Dawson, yaitu yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau, yang kelima adalah posisi manajer. Bapak Ibu guru, di sini kita sebagai guru harusnya memahami kita itu berada pada posisi kontrol yang mana. Nah, yang pertama posisi penghukum. Nah, pada posisi yang pertama biasanya seorang guru akan berkata yang kasar ataupun akan melakukan hukuman kepada murid-murid yang selalu melanggar peraturan, ya. Misalnya anak disuruh push up, lalu anak disuruh lari-lari ke lapangan, itu berarti guru tersebut pada posisi kontrol penghukum, ya. Yang kedua di sini pembuat rasa bersalah. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah di sini kata-katanya agak lembut, tetapi pada posisi ini akan membuat anak merasa tidak berhasil tentang apa yang dilakukan, sehingga anak tersebut akan merasa rendah diri dan dia tidak semangat untuk yang posisi yang kedua. Yang ketiga, di sini posisi guru sebagai teman biasanya lebih pada kita sering bercanda, kita kata-katanya yang baik, tetapi kelemahan pada posisi kontrol teman itu akan membuat anak menjadi merasa ketergantungan pada guru tersebut. Ya, jadi wibawa kita seorang guru itu jadi agak turun karena mungkin di lain waktu menganggap sebagai teman, dia bisa memeluk kita dan menganggap kita itu temannya, seperti itu. Jadi posisi kontrol teman itu baik, tetapi akan membawa dampak yang buruk bagi kita. Yang keempat, di sini posisi pemantau. Pada posisi pemantau biasanya seorang guru akan memberikan arahan pada anak didiknya berkaitan dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Biasanya beliau bersikap tegas dan memantau anak tersebut. Untuk yang kelima adalah posisi manajer. Posisi ini adalah posisi
lagi yang baik yang harus kita lakukan, karena di sini kita memposisikan sebagai seseorang yang mengarahkan anak, mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Itu untuk yang posisi kelima. Nah, sekarang kita bisa menyadari kira-kira sekarang kita itu pada posisi yang mana ya? Kita berkata pada hati kita sendiri, oh ternyata selama ini saya sebagai teman ya, berarti harus diperbaiki. Ternyata saya itu sebagai penghukum, oh berarti harus diperbaiki, seperti itu. Jadi kita harus mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru, seperti itu. Posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Nah, di posisi inilah guru dapat menjadikan murid sebagai pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan menyenangkan. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Kita harus menjadi seorang manajer. Ketika kita berperilaku atau memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol manajer, akan membuat anak lebih mandiri, lebih kreatif, memunculkan sifat-sifat yang positif sehingga anak tersebut menjadi anak yang mandiri. Kalau anak tersebut mandiri, otomatis lingkungan kita menjadi positif juga, kemudian belajar juga nyaman. Akhirnya anak tersebut bisa mengembangkan kompetensinya, seperti itu. Nah, di sini ada video untuk kita lebih jelas gambaran seperti apa yang akan kita lakukan pada diri kita. Moga Bapak Ibu dilihat dengan seksama ya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, Ren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu tadi sekilas posisi. Ya, itu tadi sekilas posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi dengan adanya video tersebut, kita lebih memahami kira-kira kita sebagai guru harus pada posisi yang mana. Pada posisi yang mana, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Kita harus pada posisi manajer, seperti itu. Nah, kenapa kita harus menjadi seorang posisi manajer? Nah, di situ kita menerapkan ketika kita anak kita melakukan kesalahan, kita menerapkan metode, yaitu namanya metode segitiga restitusi. Nah, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang digunakan
bertanggung jawab. Jadi ketika anak-anak didik kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu jangan langsung menggarisbawahi atau tidak memberikan kesempatan anak kita untuk berbicara, karena akan menghilangkan hak-hak mereka. Jadi kita harus menggunakan metode yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi anak-anak kita kan melakukan kesalahan, melakukan kesalahan itu kita kuatkan dengan menggeser tindakan gagal menjadi tindakan yang sukses, seperti itu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Maksudnya di sini anak-anak itu akan diberikan suatu pertanyaan-pertanyaan, kemudian akan memunculkan motivasi, kemudian dia akan merasa, oh apa yang saya lakukan ini adalah salah. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita tidak boleh fokus pada kesalahan kita, tetapi fokusnya pada penyelesaian solusi. Nah, anak-anak diberikan pertanyaan, penguatan, lalu alasannya itu apa melakukan kesalahan, lalu setelah melakukan kesalahan akan menanyakan kira-kira solusi apa yang akan dilakukan. Jadi bukan dari kita solusinya, tetapi dari anak-anak kita sendiri. Nah, ketika anak-anak sudah merasa, oh iya saya bersalah ya, berarti yang saya lakukan ini tidak baik, berarti dia akan muncul pemikiran, dia akan sadar, kemudian akan memunculkan solusinya sendiri. Nah, jadi secara tidak langsung anak itu sudah menyadarinya, sehingga ketika kita sadar dengan kesalahan kita, lalu kita akan memperbaikinya, pasti dia akan melakukannya dengan senang hati. Pastinya seperti itu. Kenapa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi bukan fokus pada kesalahannya, fokusnya pada perbaikan, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tahapan segitiga restitusi yang harus kita lakukan.
tadi sudah melihat proses restitusinya seperti apa. Ya, jadi di sini kita tidak usah teriak-teriak, kita tidak usah menghukum, kita tidak perlu lagi untuk membuat anak kita merasa bersalah. Nah, ketika kita menerapkan segitiga restitusi, anak akan menjadi sadar diri, sehingga anak tersebut akan melakukan solusi yang dia dapatkan sendiri dengan senang hati atau dengan suka rela seperti itu. Nah, terima kasih. Di sini penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai APMO atau manajer yang menuntun murid sehingga menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini ada pantun penutupnya Bapak Ibu. Nah, di sini pakai bahasa Osing ya. Oke, kasih cakep ya Bapak Ibu ya. Jangan kelor di pangan latih. Mangane nganggo perasan petik. Ayo wujudnya budaya positif. Mane muridnya duwe karakter apik. Terima kasih. Saya Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kebersihan kelas selalu bersih sebelum guru mengajar di kelas, dilarang buang sampah pada sembarangan ya. Berarti yang pertama, kesepakatan kelas yang harus kita sepakati tentang apa? Kebersihan kelas ya. Berarti kebersihan kelas harus kita ambil kesimpulannya menjaga lingkungan kelas ya. Nah, yang kedua, di sini ada tidak boleh ramai ketika guru menjelaskan, terus kita tidak boleh mengobrol sama teman ketika pembelajaran. Berarti berkaitan dengan apa? Kedisiplinan di kelas dalam pembelajaran ya. Berarti disiplin saat belajar ya, atau semangat belajar. Yang ketiga, di sini ada tidak saling membuli dan menghina satu sama lain. Berarti masuk pada poin kita harus apa? Saling menghormati dan menghargai. Oke. Saling saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai atas sesama teman. Nah, di sini ada kreatif, ada mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti yang keempat, kalau kita kreatif, inovatif, berarti harus menjaga apa? Menjaga kekompakan kelas. Kalau kelas kita kompak, akan muncul ide-ide yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini menjaga kekompakan kelas. Anak-anak, sudah kita sepakati yang pertama itu tentang menjaga lingkungan kelas, disiplin saat belajar atau semangat belajar, ada saling menghormati dan saling menghargai, menjaga kekompakan kelas ya. Kira-kira hari ini kita sepakat atau belum tentang keyakinan kelas kita? Sepakat. Oke, kalau sudah sepakat berarti kita tidak boleh melanggar peraturan kelas kita ya. Kita harus menaatinya dengan sukarela, dengan senang hati. Aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evira Fidaryanti, guru EPS SMP Negeri 1 Sungaibiru. Saya adalah rekan guru dari Bu Siti Khalifah, calon guru penggerak angkatan 10. Saya merasa bangga dan bahagia karena Bu Khalifah menjadi guru penggerak. Diseminasi budaya positif yang dilakukan Bu Khalifah sangat bermanfaat sekali bagi saya. Saya bisa memahami tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan yang lain sebagainya. Setelah mendapat ilmu baru ini, saya akan menerapkan budaya positif di sekolah. Tetap semangat dan terus berproses ya Bu. Semoga lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia dari SMP 1 Simanjurung. Ketika saya dan teman-teman membentuk keyakinan kelas, saya sangat senang karena saya bisa menuliskan kelas impian saya, sehingga saya dapat melaksanakan keyakinan kelas dengan tanggung jawab. Setelah dibentuk keyakinan kelas, kegiatan belajar di kelas menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Terima kasih untuk Bu Khalifah yang sudah mengajak saya dan teman-teman saya untuk membuat keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah mata.